Kita bicarakan mengenai fisiologi persalinan. Mengenai partus, partus normalnya terjadi pada umur kehamilan 38-40 minggu. Persalinan dimulai dengan kontraksi ritmik uterus yang makin lama makin sering dan makin kuat sampai bayi dilahirkan. Pada akhir kehamilan, uterus menjadi makin mudah terstimulasi untuk terjadinya kontraksi. Penyebab pasti peningkatan aktivitas uterus tidak diketahui. Yang jelas, dua mekanisme yang bekerja, yaitu perubahan hormonal dan perubahan mekanikal yang progresif. Faktor hormonal yang meningkatkan kontraktilitas yang pertama yaitu terjadinya peningkatan rasio estrogen dan progesteron. Begitu kadar estrogennya meningkat, maka sensitivitas uterus menjadi lebih, sehingga memudahkan terjadinya kontraksi. Kedua, peningkatan reseptor dan sekresi oksitosin, terutama saat persalinan. Ini adalah suatu neuroendocrine reflex, karena peregangan serviks oleh bagian terendah dari janin yang akan keluar. Yang ketiga, efek hormon dari fetus, yaitu oksitosin dari hipotalamus fetus, kortisol dari korteks adrenal fetus, dan prostaglandin pada membran dari fetal. Itu akan meningkatkan kontraktilitas dari uterus. Sedangkan faktor mekanik yang meningkatkan kontraktilitas uterus yaitu pertama, pergerakan fetus itu akan meregangkan otot myometrium, dan hal tersebut akan menimbulkan kontraksi. Kontraksi pada kehamilan disebut juga sebagai HIS. Kemudian regangan dan rangsangan pada serviks pada saat partus itu menimbulkan kontraksi uterus yang makin lama akan makin kuat. Selain hal-hal tadi, kontraksi otot abdominal terjadi saat kontraksi uterus yang kuat. Karena impuls nyeri dari uterus dan jalan lahir akan menimbulkan refleks neurogenik dalam medula spinalis ke otot-otot abdominal, sehingga terjadi kontraksi yang kuat dari otot-otot abdomen untuk membantu pengeluaran bayi. Sekarang kita bicarakan mengenai mekanisme persalinan. Kontraksi kuat mulai dari puncak fundus uteri ke corpus uteri dan lebih lemah mendekati serviks. Kontraksi tersebut akan mendorong janin ke arah bawah supaya keluar dari uterus. Pada permulaan persalinan, kontraksi uterus terjadi setiap 30 menit. Dengan berjalannya proses persalinan, kontraksi makin sering dan makin kuat setiap 1-3 menit. Tahapan partus. Tahap pertama terjadi dilatasi serviks yang progresif sampai pembukaan lengkap. Pada primipara bisa berlangsung 8-24 jam. Tapi pada multipara sering hanya beberapa menit. Tahap kedua terjadi ketika pembukaan serviks sudah lengkap
Biasanya selaput janin sudah ruptur dan cairan amnion sudah keluar melalui vagina. Kepala fetus keluar dengan cepat melalui jalan lahir, diikuti bahu, ekstremitas atas badan, dan ekstremitas bawah. Tahap kedua berlangsung cepat pada multipara, yang paling cepat 1 menit, dan 30 menit atau lebih pada primipara. Setelah bayi lahir, terjadi pengeluaran plasenta. 10 sampai 40 menit setelah bayi lahir, uterus terus kontraksi dan ukurannya makin kecil. Hal ini menyebabkan pelepasan plasenta dari dinding uterus, sehingga terjadi perdarahan lebih kurang 350 ml. Setelah plasenta lahir, uterus yang berkontraksi akan menghentikan perdarahan karena pembuluh darahnya terjepit oleh konfigurasi angka 8 dari miometrium yang mengelilingi pembuluh darah pada uterus. Sehingga perdarahan akan berhenti. Biasanya dokter kandungan atau bidan akan menyuntikkan oksitosin untuk memperkuat kontraksi uterus, sehingga perdarahan yang berlebih akan terhindari.